Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus,
tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus bertanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah mengasihi manusia ciptaannya. Penolakan diri adalah musuh paling besar bagi hidup rohani karena langsung berlawanan dengan suara suci yang memanggil kita sebagai yang dikasihi. Kebenaran hidup dan keberadaan kita diungkapkan dalam pernyataan bahwa kita dikasih, kata Henry Nouwen dalam bukunya, diambil, diberkati, dipecah, dibagikan. Yogyakarta, Canisius tahun 2008. Sejak awal masa penciptaan, seperti kita baca dalam kitab Kejadian, Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia yang diciptakannya. Allah menciptakan manusia dan memenuhi segala kebutuhannya. Makan minum, teman hidup, persahabatan dengan Allah. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, Allah mengutus para nabi sebelum akhirnya mengutus putranya sendiri untuk membimbing manusia ciptaannya. Satu hal yang dikehendaki Allah, yakni supaya manusia mengetahui dan memahami dalam hati mereka, Aku Allahmu sangat mengasihimu. Salah satu yang menghalangi manusia untuk mengalami kasih Allah ialah situasi terjebak dalam rasa bersalah, perasaan hina dan jijik dengan dirinya sendiri, sehingga merasa tak mampu memenuhi hukum dan aturan yang kadang-kadang diterapkan secara berlebihan oleh pemimpin-pemimpin agama yang buta dan munafik. Pemimpin-pemimpin agama tak mampu menangkap hakikat segala hukum. Allah mengasihi manusia. Yesus datang sebagai penyempurnaan hukum kasih Allah itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan keinginannya agar manusia sungguh mengalami perasaan dikasihi Allah, membebaskan manusia dari hukum-hukum yang sudah tidak diperlukan. Bukan makanan atau minuman yang menajiskan manusia, tetapi niat hati yang jahat yang keluar melalui mulutnya. Awal dari segala kejahatan dalam hati manusia
ialah ketidakpercayaan akan kasih Allah dan penolakan manusia oleh Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita tentu bisa membaca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu dengan kepercayaan terhadap benang merah yang menghubungkannya. Allah mengasihi manusia ciptaannya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami dan menikmati firman Tuhan, menghubungkannya dengan pengalaman hidup kita, dan mengalami sungguh Allah yang memberi kita makanan rohani setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.